Hai teman-teman, perkenalkan saya Meliana, saya dari Pendidikan Fisika Universitas Mula Warman. Pada kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih tahu tentang hutan hujan tropis. Nah, sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dan menengok keindahan hutan hujan tropis di daerah saya, yaitu di Bontang. Tetapi karena sedang pandemi COVID-19, jadinya semua tempat di lockdown dan saya tidak bisa mengajak teman-teman untuk melihat secara langsung bagaimana hutan mangrove yang merupakan hutan hujan tropis yang ada di Bontang. Supaya tidak berlama-lama, langsung aja nih dengerin penjelasan berikut ini. Pada kali ini saya ingin membahas tentang pengertian hutan hujan tropis, sebaran hutan hujan tropis, ciri-ciri, stratifikasi, dan manfaat dari hutan hujan tropis itu. Nah, langsung aja kita membahas ke pengertian hutan hujan tropis. Sesuai dengan namanya, hutan hujan tropis merupakan hutan yang berada di wilayah tropis, yaitu di suatu wilayah yang terletak pada lintang 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS. Nah, hutan hujan tropis ini merupakan bioma hutan yang selalu basah karena diguyur hujan biasanya 2000 mm per tahun. Kemudian hutan hujan tropis ini juga biasanya memiliki kelembapan yang cukup tinggi, yaitu 80%. Hutan ini dapat ditemui di sepanjang garis khatulistiwa, yaitu di Asia, Australia, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko, dan Kepulauan Pasifik. Selanjutnya kita akan membahas sebaran-sebaran hutan hujan tropis di berbagai belahan dunia. Yang pertama yaitu di Amerika Selatan. Hampir setengah dari luas hutan hujan tropis dunia berada di Amerika Selatan. Blok hutan ini biasa disebut dengan neotropics, yaitu artinya hutan tropis baru. Nah, hutan ini terpusat di sekitar Sungai Amazon dan Sungai Orinoco. Selain itu, terdapat juga hutan hujan tropis di bagian selatan Meksiko, memanjang hingga ke Guatemala, Costa Rica, Panama, hingga Ekuador. Selain itu, terdapat juga dalam bentuk area-area kecil di Kepulauan Karibia. Kemudian yang kedua, kita akan membahas hutan yang berada di Afrika. Hutan hujan tropis di Afrika Tengah merupakan hutan hujan tropis terluas kedua di dunia. Nah, hutan yang berada di Afrika ini terkenal dengan hutan rimbanya. Hutan ini terletak di sekitar Sungai Kongo dan sebagiannya terdapat di wilayah Republik Demokratik Kongo. Sedangkan sebagian lainnya tersebar di Republik Kongo, Gabon, dan Kamerun. Selain itu, hutan hujan tropis juga terdapat di bagian barat Afrika, yaitu terdapat di negara Pantai Gading, Ghana, Liberia, hingga ke bagian timur Sierra Leone. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas hutan hujan tropis yang ada di Asia. Nah, hutan hujan tropis di Asia umumnya terdapat di Asia Tenggara dan Asia Selatan, yang merupakan hutan hujan tropis terluas ketiga yang ada di dunia. Di Asia Tenggara, hutan hujan tropis terdapat di Semenanjung Malaya dan Indonesia. Di Indonesia, hutan hujan tropis terdapat di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan di Semenanjung Malaya terdapat di hampir semua negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Untuk wilayah Asia Selatan, hutan hujan tropis terdapat di India, Sri Lanka, dan Pakistan. Kemudian yang keempat, kita membahas hutan hujan tropis yang ada di Papua Nugini dan Australia. Nah, blok hutan tropis di Pulau Papua bisa dikatakan mempunyai karakteristik
flora dan fauna yang berbeda. Pulau Papua terbagi menjadi 2 wilayah berbeda. Nah, bagian barat masuk ke Indonesia, sedangkan bagian timur masuk ke Papua Nugini. Dalam konsentrasi yang kecil terdapat juga hutan hujan tropis di bagian utara Australia, meliputi Cooktown dan Townsville, yang memiliki karakteristik yang relatif sama dengan hutan yang ada di Papua. Kemudian yang kelima, kita membahas hutan hujan tropis yang ada di Madagaskar. Nah, iklim yang ada di Madagaskar cenderung kering, tapi kawasan ini terdapat juga hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini hanya ditemukan di sebagian kecil wilayah pulau ini, yakni di sisi timur membentang dari utara hingga ke selatan sepanjang 120 km. Hutan Madagaskar terkenal memiliki keunikan sendiri karena terisolasi dari dunia, sehingga flora dan fauna yang ada di hutan ini sangat khas dan tidak ditemukan di tempat-tempat lainnya. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari hutan hujan tropis. Yang pertama, tipe pohon. Nah, ciri-ciri yang paling mudah dikenali dari hutan hujan tropis yaitu pohon-pohonnya tumbuh rimbun dan saling menyatu membentuk kanopi. Nah, pohon-pohon dari hutan hujan tropis juga tumbuh tinggi karena pohon-pohon tumbuh sangat rapat sehingga satu sama lain akan berlomba untuk mencari cahaya dengan cara tumbuh tinggi. Ciri-ciri yang lebih spesifik lagi dari hutan hujan tropis yaitu memiliki daun tumbuhan yang tumbuh lebar. Karena apa? Karena kelembapan yang ada di hutan hujan tropis ini cukup tinggi karena curah hujan yang mengguyur hutan hujan tropis juga cukup tinggi, sehingga untuk menyeimbangkannya dengan cara daun akan tumbuh lebar untuk melakukan penguapan. Kita bisa bandingkan dengan tumbuhan kaktus yang memiliki daun seperti duri. Daun seperti duri itu untuk apa? Untuk mengurangi penguapan karena di daerah gurun biasanya kering dan kelembapannya sangat rendah. Nah, yang kedua kita membahas curah hujan yang tinggi. Hutan hujan tropis biasanya mengalami hujan di setiap tahunnya. Bahkan pada tingkat yang paling ekstrim bisa mencapai 10.000 mm per tahun. Kondisi ini biasa ditemukan di hutan Nugini dan barat Kolombia. Sedangkan hutan basah di kawasan Asia Tenggara rata-rata memiliki curah hujan sekitar 3.000 mm per tahun. Sedangkan hutan di basin Amazon biasanya mendapat curah hujan sekitar 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Sedangkan hutan hujan di Afrika Tengah merupakan hutan yang terkering dengan curah hujan 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Selanjutnya yang ketiga kita membahas temperatur dan kelembapan. Hutan hujan tropis memiliki suhu yang stabil yaitu antara 20 sampai 34 derajat Celcius. Sedangkan di Semenanjung Malaya suhu rata-rata tahunan berkisar dari 25 sampai 26 derajat Celcius dan fluktuasi hari terpanas dan terdingin tak lebih dari 8 sampai 9 derajat Celcius. Kemudian fluktuasi dari rata-rata suhu bulanan hanya berkisar 2 derajat Celcius. Karena curah hujan yang tinggi sepanjang tahun menyebabkan kelembapan yang tinggi di daerah hutan hujan tropis. Umumnya bulan-bulan kering di hutan hujan tropis tak lebih dari 3 bulan. Namun kondisi tanah di hutan hujan tropis selalu basah karena memiliki cadangan air. Kemudian hutan hujan tropis juga biasanya menyebabkan kabut akibat banyaknya uap air dari dedaunan yang menguap ke atmosfer. Selanjutnya kita akan membahas yang keempat yaitu sinar matahari. Sesuai dengan letaknya yang berada di iklim tropis, hutan hujan tropis terletak pada lintang 5 sampai 10 derajat ke utara dan selatan garis khatulistiwa. Oleh karena itu, hutan hujan tropis biasanya terkena sinar matahari secara penuh di sepanjang tahun.
Nah, penyinaran hanya akan terganggu bila cuaca sedang mendung dan berawan. Uniknya, meski terkena sinar matahari sepanjang tahun, sinar matahari tak mampu mencapai dasar hutan karena tersusun atas berlapis-lapis vegetasi mulai dari strata A sampai strata E dan membentuk kanopi dan tajuk yang sangat rapat sehingga menjadikan tanah yang berada di dasar hutan menjadi sangat lembab dan banyak ditumbuhi lumut dan jamur. Selanjutnya yang kelima, vegetasi tanaman berlapis. Pada lantai hutan basah umumnya sulit ditemui ruang kosong antar pepohonan karena pohon-pohon di hutan hujan tropis biasanya tumbuh sangat rapat. Nah, kita akan membahas vegetasi dari strata A sampai strata E. Pada tingkat A, biasanya tumbuh pohon dengan ketinggian lebih dari 30 meter dan mempunyai batang lurus dan bersifat tidak menyukai naungan. Sedangkan pada tingkat B terdiri dari pohon yang tingginya 20 meter hingga 30 meter dan memiliki banyak cabang dan bersinggungan satu sama lain sehingga membentuk kanopi. Pada tingkat C terdiri dari pohon dengan ketinggian antara 4 sampai 20 meter dan memiliki banyak ranting yang membentuk tajuk sangat rapat. Kemudian pada tingkat D terdiri atas anak-anak pohon seperti jenis tanaman herba, palm, dan tanaman pakuan besar dengan ketinggian 4 meter dari atas permukaan tanah. Yang terakhir, tingkat E yang merupakan lapisan tanaman pendek yang menjadi tanaman penutup lantai hutan seperti lumut dan jamur. Selanjutnya yang keenam, terdapat genangan air. Seringkali ditemukan genangan air di dasar hutan, khususnya pada saat musim hujan. Ada saat di mana kondisi tanah akan jenuh dalam menampung air, sehingga akan membentuk kubangan-kubangan air yang juga terdapat biota di dalamnya. Selanjutnya yang ketujuh, daya regenerasi yang tinggi. Pertumbuhan tanaman yang ada di hutan hujan tropis dapat berlangsung sangat cepat, sehingga jika terjadi kerusakan hutan, maka hutan dapat menyembuhkan sendiri dirinya. Namun jika kerusakan hutan disebabkan oleh manusia, biasanya manusia melakukan penebangan pohon, kemudian membakar pohon. Nah, hutan tidak akan dapat memulihkan dirinya sendiri. Hutan dapat memulihkan diri sendiri, contohnya tumbangnya pohon yang tinggi akibat usia atau terpaan angin. Pohon yang tumbang karena terjangan angin membuat tajuknya tersibak atau terbuka, sehingga sinar matahari akan masuk ke lantai hutan yang menyebabkan tumbuhnya berbagai semak, terna, dan anakan pohon yang kelak akan menjadi tinggi dan membentuk tajuk rapat seperti sebelumnya. Dan yang terakhir, terdapat tumbuhan epifit. Tumbuhan epifit adalah tumbuhan yang tumbuh dengan cara menumpang pada tumbuhan lain sebagai tempat hidupnya. Tumbuhan epifit sepenuhnya mandiri karena terlepas dari tanah sebagai penyangga dan penyedia hara dan terlepas dari tumbuhan yang ia tumpangi sebagai penyedia hara. Nah, air didapatkan dari embun, uap air, dan juga mineral hara diperoleh dari debu dan juga dari hasil dekomposisi batang. Contoh dari tumbuhan epifit adalah anggrek dan tumbuhan paku-pakuan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai stratifikasi beserta hewan yang menempati setiap lapisan. Untuk yang pertama yaitu lapisan penembus atau emergen. Lapisan ini berada pada ketinggian lebih dari 30 meter dari permukaan tanah. Fauna yang terdapat pada daerah ini adalah burung elang, kupu-kupu, kelelawar, serta monyet. Yang kedua yaitu lapisan penutup atau upper canopy. Lapisan kanopi atas merupakan lapisan yang berada pada ketinggian antara 24 sampai 36 meter dari permukaan tanah. Pada lapisan ini biasanya terdapat
banyak jenis burung, serangga, kelelawar, dan primata. Yang ketiga yaitu lapisan bawah atau understory, yaitu lapisan yang terletak antara kanopi dan lantai hutan atau forest floor dan terdiri dari pohon-pohon muda. Lapisan bawah kanopi ini sebagian besar adalah serangga, burung, ular, kadal, dan predator seperti jaguar, boa, dan macan tutul. Kemudian yang keempat merupakan dasar hutan atau lantai hutan atau forest floor, yaitu lapisan yang terhalang cahaya matahari dan cukup gelap. Biasanya jenis fauna yang hidup pada daerah ini merupakan jenis organisme pengurai seperti rayap dan cacing tanah. Selanjutnya yang terakhir saya akan membahas tentang manfaat dari hutan hujan tropis. Yang pertama, sebagai tempat tinggal hewan dan tumbuhan liar. Seperti yang sudah kita ketahui, di dalam hutan hujan tropis terdapat banyak flora dan fauna, sehingga secara otomatis hutan hujan tropis ini menjadi rumah atau tempat tinggal dari beberapa flora dan fauna. Bagi hewan dan tumbuhan, kelangsungan hutan hujan tropis sangat perlu dijaga kelestariannya karena hutan tersebut mampu menyediakan makanan dan minuman bagi hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya. Yang kedua, sebagai penyuplai oksigen. 6% dari wilayah bumi merupakan hutan hujan tropis yang memiliki kontribusi yang besar bagi kelangsungan hidup, yaitu sebagai penyuplai oksigen terbesar di dunia. Hutan hujan tropis dapat menghasilkan 80% oksigen di dunia yang sangat dibutuhkan makhluk hidup yang ada di bumi. Hutan hujan tropis dapat menghasilkan begitu banyak oksigen karena pohon-pohon tinggi melakukan proses fotosintesis sehingga pohon-pohon tersebut dapat menghasilkan begitu banyak oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup yang ada di bumi. Selanjutnya yang ketiga, membantu dalam menstabilkan iklim dunia. Hutan hujan tropis mampu menstabilkan iklim dunia dengan cara menyerap karbon dioksida yang ada di atmosfer. Karbon dioksida bertambah banyak karena pembakaran bahan bakar fosil yang terjadi setiap hari di bumi, sehingga hasil dari pembakaran tersebut dapat menimbulkan karbon dioksida yang dapat memicu peningkatan suhu global atau yang biasa disebut global warming. Cara yang dapat dilakukan untuk menstabilkan iklim dunia yaitu dengan cara menjaga kelestarian hutan hujan tropis sehingga hutan ini dapat terus menyerap karbon dioksida untuk mengurangi peningkatan suhu global. Selanjutnya yang keempat, sebagai tempat terjadinya siklus hidrologi. Hutan hujan tropis memiliki peranan penting dalam menjaga peredaran siklus hidrologi. Hutan hujan tropis dapat menyerap air dengan volume yang besar karena pohon-pohon yang ada di dalam hutan hujan tropis memiliki akar yang sangat panjang dan mempunyai batang pohon yang besar yang dapat menyimpan cadangan air dalam jumlah yang banyak. Itulah mengapa hutan hujan tropis menjadi subur. Selain itu, hutan hujan tropis selalu mendapat curah hujan yang tinggi selama setahun. Yang kelima, mengurangi potensi bencana alam seperti banjir dan longsor. Hutan hujan tropis ini dapat menyerap air yang dalam jumlah yang cukup besar, sehingga hutan hujan tropis dapat mengurangi banjir. Selain itu, yang seperti saya jelaskan barusan, yaitu hutan hujan tropis memiliki akar yang cukup panjang sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya tanah longsor. Selanjutnya yang keenam, sebagai sumber mata pencarian. Pohon-pohon yang ada di hutan hujan tropis dapat dimanfaatkan kayunya, tetapi ditemukan sebagian orang melakukan penebangan atau eksploitasi secara berlebihan. Kemudian di dalam hutan hujan tropis ini juga terdapat buah-buahan untuk dijual ataupun dikonsumsi sendiri, kemudian obat-obatan yang untuk
dijual ataupun dikonsumsi sendiri juga, dan bahan pangan yang lainnya. Terakhir yang ketujuh, sebagai tempat wisata dan lokasi penelitian. Hutan hujan tropis merupakan tempat yang cocok untuk menjadi tempat wisata karena keadaan alamnya yang sejuk, asri, dan tenang. Jadi di sana kita dapat melakukan refreshing untuk melepas stres maupun untuk melepas kesibukan. Hutan ini sangat cocok untuk orang yang hobi berpetualangan maupun untuk sekedar traveling. Para ahli juga seringkali melakukan penelitian di hutan hujan tropis hanya untuk mengeksplor maupun meneliti tumbuhan dan hewan yang ada di sana. Perlu diingat, hutan hujan tropis yang ada di dunia masih sedikit dan jarang dikunjungi karena wilayahnya terisolasi dan sulit untuk ditembus. Menurut para ahli, masih banyak spesies tumbuhan dan hewan yang belum ditemukan di dalam hutan hujan tropis. Ini merupakan contoh hutan hujan tropis yang ada di Kecamatan Samboja, yaitu Bukit Bengkirai. Dan foto ini diambil saat saya perpisahan sewaktu SMP, dan pohonnya itu tinggi-tinggi banget teman-teman. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang hutan hujan tropis. Kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.